Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya wa rasulah ba'dah. Oke, pada malam Muhadharah malam Jumat kali ini saya sebagai MC Ezra Al-Farizi, Masya Allah. Jadi saya akan membawakan acara Muhadharah pada kali ini. Jadi urut-urutannya adalah pertama Qori sebagai Kenan sebagai Qori maksudnya. Terus muhadir pertama Joan, muhadir kedua Akmal, dan yang terakhir Cesar. Oke, sebelum dimulai ini ada Sacha Inci Oil Gozan ya. Waduh, ini banyak sekali manfaatnya. Oke, nanti kita jelasinnya manfaat-manfaatnya. Jadi kita mulai Muhadharahnya dulu, dimulai dengan Qori Kenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas thara. Wa in tajhar biqawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qori una ahsanta barakallahu fiik. Masya Allah sekali Kenan, bacaannya sangat bagus. Semoga kelak di masa depan Kenan bisa menghafal 30 juz dan membanggakan orang tuanya. Amin. Oke, kita langsung lanjut aja ke muhadir pertama, Faris Marco Joan. Dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yahdil hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, sebelum kita mulai, kalian tahu besok hari apa? Jumat Barokah. Jadi ada di sini tuh sebenarnya saya itu akan menjelaskan apa itu sholat Jumat. Tapi sebenarnya tuh hari Jumat itu apa sih? Jadi sholat Jumat itu adalah hari spesialnya umat Muslim ya, dan juga agama Islam. Kita itu disunahkan berbagai hal, yaitu bisa membagi-bagi makanan kepada orang fakir miskin. Ya, contohnya itu orang yang membawa gerobak yang suka mulung sampah,
atau ya orang pembersih sampah tuh yang biasanya ada di Pulau Gebang tuh biasanya banyak. Dan sunnah Jumat lainnya itu mandi junub. Maksudnya itu mandi Jumat, karena kita itu disunahkan mandi dulu sebelum sholat Jumat. Dan berikutnya itu gunting kuku sebelum sholat Jumat. Jadi sebelum sholat Jumat tuh kita itu disunahkan untuk potong kuku ya, karena kita itu ya sebagai ya sebagian kita lah kayak ngira kalau setan tuh ya berteduh atau berlindung di sesuatu yang kotor. Jadi kuku kita itu termasuk yang kotor. Jadi kita itu masuk ke materi saja, yaitu sholat Jumat. Sholat Jumat merupakan keutamaan dari Allah yang khusus buat umatnya Nabi Muhammad SAW. Dinamakan Jumat karena manusia yang berkumpul pada hari itu banyak banget. Jadi hukum sholat Jumat itu fardu ain, karena ya dimaksudnya fardu ain itu wajib, cuman hanya sekali saja. Jadi nggak usah rame-rame, walaupun setiap masjid tuh waktunya itu sama. Jadi kita itu terhalangkan oleh beberapa. Jadi kita itu tidak terhalang oleh sakit, takut, lapar, haus, dan sebagainya. Dalilnya ada di surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu iza nudillahi salati yaumil jum'at fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'at zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian disuruh untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kau mengingat Allah dan tindakan jual beli. Dan demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Jadi Allah tuh memerintahkan sholat pada waktu hari Jumat itu fardu ain, dan juga ketika dengar panggilan azan kita harus stop jual beli, stop apa yang kita lakukan. Ya pokoknya terserah ya kayak main game atau apa gitu kayak. Jadi kita tuh dihentikan. Dan juga di sini ada syarat-syarat wajibnya, yaitu Islam. Jadi orang kafir nggak boleh masuk salat Jumat, ya nggak wajib gitu. Yang kedua itu balik, maka anak kecil juga nggak wajib, karena di komplek aku itu pas di Masjid Umar bin Khattab banyak banget orang anak kecil yang tiba-tiba ada aja di masjid terus berisik gitu. Jadi itu mereka itu nggak wajib sebenarnya. Terus ketiga berakal, maka orang gila tuh nggak boleh sholat. Ya maksudnya maksud orang gila di sini ya nggak ada akal atau apa gitu kayak. Jadi kayak nggak tahu sunnah-sunnahnya kayak gimana. Yaitu terus keempat merdeka. Maksudnya merdeka ini bebas. Maksudnya apa? Dulu di zamannya Rasulullah itu boleh namanya itu perbudakan. Jadi budak itu kalau di zaman kita tuh nggak ada. Cuman di sini tuh budak tuh di zaman dulu tuh nggak wajib sholat Jumat karena mereka itu sibuk melayani majikannya. Ya maksudnya kayak bibi atau apa gitu kayak. Jadi nggak boleh. Dan wajib laki-laki, maka wanita itu nggak boleh atau nggak wajib sholat Jumat, karena ya mungkin adalah itu dari kalian tahu atau pernah ngelihat wanita tuh ikut sholat Jumat yang kayak waktu viral itu tuh apa sih, kayak ada orang mama tiba-tiba marah pada khotib. Itu nggak boleh. Makanya wanita tuh nggak wajib sholat Jumat. Dan sehat jasmani, jadi orang sakit atau apapun gitu, mau patah tulang, mau sakit stroke, mau sekarat, itu nggak wajib sholat Jumat. Ya kalau sekarat sih ya aku nggak tahu caranya gimana. Dan ada juga syarat-syarat sah
yaitu masuk pada waktu zuhur. Zuhur di sini itu ketika kita itu kayak kita tuh ketinggalan nih sholat Jumat, kita itu bisa ngeganti sholat Jumat itu, tapi bukan dengan sholat Jumat lagi, tapi itu dengan sholat zuhur yang 4 rakaat. Terus yang kedua, dikerjakannya itu selain di masjid, hendaknya sholat Jumat tuh di tengah-tengah bangunan kampung tersebut. Apabila masjid jauh dari perkampungan atau tempat tinggal di tengah padang pasir ya, tidak ada kampung, tidak wajib sholat Jumat, tapi ganti jadi sholat zuhur atau apa gitu kayak. Hendaknya tidak ada pelaksanaan sholat Jumat sebelum atau pelaksanaan 2 atau lebih sholat Jumat dalam satu kampung. Jadi ya aku kurang tahu kalau ini tuh kayak gimana, jadi aku belum baca bukunya pas, maaf. Dan dikerjakan dengan berjamaah. Tadi dulu. Berjamaah di sini itu minimal tuh 40 orang. Jadi aku singkat aja dulu ya guys, jadi biar cepat juga. Dan jumlah jamaah itu 40 orang, jelas imam depan sebagai khotib. Mungkin ini itu ya dari itu semua dari saya. Tapi sebelum itu ini tuh mirip kayak studio animator gua. Tapi di sini I want to talk about the sponsor of this video. Aku nggak bisa jelasin, jadi yang jelasin itu yang punya aja. Hasan, boleh maju ke depan dulu sebentar, ngejelasin sponsormu sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi mau ngejelasin apa nih? Di nama saya tuh ada namanya Gozan. Apa itu Gozan? Gozan adalah keluarga yang membuat Sacha Inci Oil Omega 369, sangat tinggi. Apa aja sih yang dia bisa melakukan? Reduce kolesterol, boost the immune system, relief stress, dan lain-lain. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, mungkin ya sponsor minggu kemarin tuh nggak terlalu pas kayak minggu sekarang karena baru ganti mikrofon. Jadi itu semua dari kita. Mohon maaf jika kepanjangan dan ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khotibuna ahsanta, barakallahu fiik. Mantep banget John tadi muhadharahnya. Semoga kita bisa mengamalkannya nanti ya di hari Jumat. Jadi kita langsung ke muhadhir kedua aja. Akmal, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Ya, pada kesempatan kali ini pada malam Jumat yang insyaallah berkah ini, saya di sini akan sedikit berceramah atau sedikit membagi ilmu yang bertema tentang marah. Ya, seperti yang kalian tahu, marah, dan pasti kalian pernah alaminya sendiri, entah karena marah karena teman yang ngeselin, atau marah karena pelajaran yang susah, atau bahkan marah karena susah menghafal Quran dan lain-lainnya. Walaupun itu kita harus tetap bersabar. Dan marah ada dua macam. Marah yang disukai Allah dan marah yang dibenci Allah. Contohnya apa? Marah yang dibenci Allah. Contohnya
marah yang dari dengki atau benci, iri dan lain-lainnya. Dan yang kedua, marah yang disukai Allah. Contohnya marah karena membela agama. Contohnya agama kita dihina dan kita marah karena itu. Ya begitulah. Dan di sini ada hadis yang berbunyi tentang larang marah. Hadisnya berbunyi seperti ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faradada miraran qala la taghdab, rawahul Bukhari. Yang artinya dari hadis ini adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nasihatilah saya." Beliau bersabda, "Janganlah engkau marah." Ia menanyakan hal itu berkali-kali, maka beliau tetap menjawab, "Janganlah engkau marah." Riwayat Bukhari. Ya, intinya dari hadis ini adalah kita tidak boleh marah walaupun misalnya ada teman ngeselin atau pelajaran yang sulit dan lain-lainnya. Kita tidak boleh marah, kalau marah datang dari syaitan. Dan kita harus tetap bersabar, karena jika kita bersabar kita bisa mendapatkan pahala. Dan ada di hadis lain yang berbunyi, jika kalian marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Jika tetap marah, maka berbaringlah. Dan ada di hadis lain juga berbunyi, jika kalian marah, maka berwudulah, karena syaitan itu terbuat dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, karena itu datang dari syaitan. Dan jika ada kata yang benar, subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khotibuna ahsanta, barakallahu fiik. Ini muadorohnya Akmal ini bagus banget ya, larangan untuk marah. Jadi karena kita biar cepat aja, kita langsung ke muador ketiga, Kaisar. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya rasul ba'da man ba'du. Insyaallah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah berkumpul kembali. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah pemuda dengan raja, penyihir dan rob. Jadi sebuah kisah ini ada sebuah raja, ada sebuah penyihir datang ke hadapan raja untuk meminta mengirimkan sebuah pemuda untuk penggantinya tukang sihir ini. Soalnya tukang sihir ini sebenarnya umurnya sudah sangat tua dan dia tahu akan meninggal suatu saat nanti. Maka rajanya pun menerima dari permintaan tukang sihir itu. Ia mengirimkan satu pemuda ini untuk ke rumahnya tukang sihir. Tapi di suatu tengah jalan dia mendengar sebuah surat ayat Quran yang sangat menarik dan didengarnya sangat juga indah. Dia pun ke pendeta ini, dia pun menjawab, "Apa yang kau membaca?" Atau kau lagi membaca apa gitu ya. Pendeta ini menjawab, "Ini adalah surat ayat Quran." Dia bilang juga, sebenarnya di bumi ini tidak ada Tuhan selain Allah. Pemuda ini bingung. Maksudnya Allah itu siapa? Allah itu adalah Tuhanku, Robku. Dia pun belajar dari Rob ini, pendeta ini sampai dia masuk Islam. Terus dia pun
Setelah selesai belajar dengan pendeta ini, dia pun ke tukang sihir untuk belajar sebuah sihir dari tukang sihir ini. Tapi keesokan harinya dia udah sering banget terlambat pemuda ini, sampai dia dihukum sampai dipukul pakai tongkat. Ya pun pemuda ini bertanya untuk ke pendeta atau ya kasih tahu, saya udah sering banget terlambat ke tukang sihir sampai dia pukul, hukumannya sangat berat lah intinya. Terus pada akhirnya pendeta ini ngasih tahu gimana caranya agar dia tidak sering terlambat atau dihukum sama tukang sihir ini. Dia pun kasih tahu gimana caranya. Lalu suatu hari ia lihat sebuah hewan besar yang menghalangi jalannya. Ia pun bilang seperti ini, aku akan tahu siapakah yang lebih baik, ajaran pendeta atau tukang sihir. Ia pun mengambil batu dan berdoa, ya Allah, bila ajaran pendeta engkau sukai daripada tukang sihir ini, maka bunuhlah hewan besar ini agar orang-orang bisa lewat. Maka dia ambil batu itu dan lempar hingga hewan besar ini meninggal atau sudah mati. Setelah itu ia pun ke pendeta, dia kasih tahu kejadian yang kemarin ia alami waktu itu. Dan pendeta ini bilang, kau sudah sangat lebih baik daripada aku. Kau akan saat nanti menjadi lebih baik daripada aku. Maka pemuda ini juga bisa menyembuhkan orang-orang sakit dan orang yang buta. Maka keesokan harinya seorang teman raja ini buta. Ia pun juga mencari anak pemuda itu, katanya dia bisa menyembuhkan orang buta. Apakah itu benar atau tidak? Maka ia pun ke pemuda ini dengan bilang seperti ini, aku akan kasih kau imbalan yang sangat besar jika kau bisa menyembuhkan mataku yang buta ini. Tapi pemuda ini bilang, aku tidak bisa menyembuhkan orang-orang yang buta. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa menyembuhkan siapapun. Dan kau harus beriman kepada Allah agar aku bisa berdoa kepadamu. Ia pun beriman kepada Allah dan matanya pun sembuh kembali. Ia pun kembali ke hadapan raja, teman raja ini. Terus raja ini kaget, loh, kok kamu matanya udah sembuh atau udah pulih kembali? Teman raja ini bilang, Tuhanku menyembuhkanku. Raja ini kaget, apakah aku yang menyembuhkan kamu? Teman raja ini bilang, bukan, Tuhanmu dan Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Raja pun kaget dan marah karena teman raja ini bukan beribadah kepada raja ini, tapi kepada Allah. Ia pun disiksa sampai siapa yang ngajari agamamu ini. Lalu sampai dia menyiksa terus sampai dia tahu siapa yang ngajarin ini. Ya pun teman raja ini langsung ngasih tahu siapa yang ngajarin agamamu ini adalah pemuda itu. Hingga pemuda itu datang ke hadapan raja tersebut dan dia bilang seperti ini, sihirmu sudah sangat baik dan kamu bisa mengajarinya ke siapapun. Tapi pemuda ini bilang, aku tidak mempunyai sihir, hanya Allah yang bisa menyembuhkan siapapun. Terus karena raja ini juga marah, kesel, pemuda ini akhirnya disiksa sampai siapa yang ngajari agamamu ini, hingga dia kasih tahu seorang pendeta dan tempat lokasinya. Hingga pendeta pun datang ke hadapan raja. Raja pun bilang, tinggalkan agamamu. Tapi pendeta ini menolaknya.
Terus pendeta ini raja ini juga menyiksa pendeta ini sampai memakai gergaji, sampai dibelah tubuhnya pendeta sampai ke tanahnya. Dan raja pun memanggil teman rajanya. Dia bilang, tinggalkan agamamu. Tapi teman rajanya menolak hingga dia disiksa sampai pakai gergaji. Dia pun meninggal dan dia memanggil pemuda tersebut ke hadapannya. Hingga dia bilang, tinggalkan agamamu ini. Tapi pemuda ini tidak mau. Pemuda ini, raja tersebut marah dan ia pun suruh tentaranya membawa pemuda ini ke sebuah gunung. Jika ia tidak mau balik ke agamanya, maka lemparkan dia dari atas gunung. Lalu pun pemuda ini berdoa kepada Allah, Allahumma finihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dari kehendakmu lah. Lalu gunung pun berguncang hingga semua tentara pun pada jatuh dan meninggal dunia, dan cuma satu orang yang selamat, yaitu pemuda. Terus pemuda ini jalan ke hadapan raja. Lalu dia bilang, "Di mana kawan-kawanmu?" Kata pemuda ini, "Tentaramu sudah meninggal semua dari atas gunung." Terus ia pun membawa tentaranya lagi untuk ke tengah laut. Jika pemuda ini tidak mau balik ke agamanya, maka lemparkan dia ke tengah laut. Lalu pun dia naik dengan perahu. Lalu dia berdoa kepada Allah, Allahumma finihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dari tentara raja. Hingga akhirnya semua tentara pun kapalnya pun tenggelam. Hanya satu orang selamat, yaitu pemuda. Ya, itu ajalah singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Cesar, tadi cerita yang sangat bagus sekali. Oke, biar gak lama-lama banget, jadi kita langsung akhiri aja. Jika ada kesalahan itu datangnya dari setan, dan jika ada perkataan yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.